sobat atau teman-teman SDA, kita lanjut ke sesi ketiga, masih bersama Pak Transwa Pak ya. Oke, expertnya. Baik, mungkin pengantar Mas Awang atau saya lagi, silakan. Ya, tadi ya silakan Mas Aris. Ya Pak, kita lanjut ke tema irigasi non padi Pak, sebagai bagian dari Undang-Undang 17 dan layanan irigasi nanti ke multi komoditas. Nah, ini kan sudah disebutkan bahwa di Undang-Undang 17 itu di penjelasan bahwa pertanian padi itu kebutuhan air sekitar 2 liter per detik. Nah, terus bahwa prioritas di Undang-Undang 17 itu untuk kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian irigasi pertanian. Nah, untuk itu konseptualnya dalam daerah irigasi atau sumber air permukaan air tanah jika belum ada merupakan daerah existing, maka harus dilakukan pembangunan irigasi baru untuk komunitas non padi. Bagaimana konsep pelayanan irigasi untuk irigasi existing padi untuk multi komoditas? Bagaimana menurut Bapak? Ya, oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Yang multi komoditas itu sudah kita follow up dengan KP. Jadi KP yang 2023 itu ada yang akan terbit. Jadi irigasi curah, irigasi tetes, sama irigasi huruf. Seperti itu kan curah tadi, yang tetes sama huruf itu yang ini ada nih, sudah kita. Tapi nomenklaturnya itu Pak ya, nomenklatur bahasa Indonesianya tetes, huruf, tetes, tetes, curah, sprinkle. Sprinkle tadi curah kan ya. Terus ini furo itu yang digenangi gitu Pak, bukan Pak? Parit ya. Parit. Itu ada. Nah, ini diharapkan tiga-tiganya ini bisa kita terjemahkan kepada multi komoditas pertanian. Jadi kalau ada yang mau sayur, bunga atau apa, kita fasilitasi ini. Kalau irigasi 3 tadi kan biasanya kalau di pertanian, kalau nggak salah mungkin mengkoreksi, biasanya kan situ ada frekuensi penyiramannya, terus termasuk pupuknya, itu kan bagian dari pertanian Pak. Apakah nanti KP-nya? PU juga atau KPU cukup untuk tampungan airnya aja? Ya, jadi kembali kepada mission ya. Job PU itu membawa air dari sumbernya sampai ke sawah. Tampung sawah. Kemudian juga membuang kelebihan air dari sawah ke pembuangan. Ini yang kita Pak, PU ini. Tapi untuk bisa membawa, berapa tahu yang kamu bawa? Itu yang tahu pertanian. Kita kerjasama dengan pertanian, pas pertanian. Ini kalau mau tanam kacang panjang, ini kamu butuh airnya itu berapa? Nah, kebutuhan jadi juga tergantung dari masalah pupuk yang dikasihkan. Kalau sistem pemupukannya baik, kacang tanahnya gemuk-gemuk, dan butuh air yang banyak. Nah, ini tugasnya dia, Pak. Kita sinergi untuk bisa mengetahui volume air yang harus kita kasihkan. Tapi apakah infrastrukturnya tadi PU juga Pak? Itu PU Pak. Termasuk penyediaan pipa-pipa sprinkle. Iya. Karena irigasi per definisi itu adalah membawa air untuk keperluan. Tapi secara operasional nanti pertanian gitu Pak ya, di level farmnya. Ataukah PU nanti menyediakan infrastruktur tadi sampai di ladang? Jadi dulu pemikiran kita seperti Pak hari ini. Jadi sumber kita membawa air namanya conveyance. Itu PU. Iya. Nah, nanti dari sadap tersier,
petani. Pikiran kita nanti pipa distribusi itu petani juga gitu. Tapi karena sekarang undang-undangnya Single management. teksturnya kembali kepada PU. Sudah yang ini juga kelihatannya ya PU kalau kita ingin mensepadankan itu. Ya. Berarti tadi Pak Krasno sampaikan ini bocoran KP baru ya Pak ya. Kan tadi KP yang pertama itu 1986, kemudian ada sekitar berapa tadi 7 pengaturan gitu ya, 7 buku katanya gitu. Kemudian 2013 ada 9. Nanti kemudian yang KP 23-nya ada sekitar 11 tadi. Yang di dalamnya itu juga sudah ada mengakomodir pengaturan-pengaturan bentuk-bentuk irigasi yang peruntukannya itu bisa digunakan untuk non padi. Artinya yang hortikultura dan segala macam. Horti, perikanan Gitu Pak ya. Nah, tiga masih saya tambahin dulu. Iya. Pertama irigasi tambak. Tambak. Betul. Baik. Terus kemudian irigasi kolam deras. 5 ya. Iya. Terus 6 irigasi garam. Irigasi garam. Irigasi garam. Kita ini diminta tadi tambahnya berapa? 5 ya. Tambak, kolam deras, kolam deras, garam, tetes, kemudian sprinkler, sama 6 ya, sama tadi furu yang parit. Ya. Baik. Di 6. Di KP yang baru nanti akan ada tambahan 6 ini Pak. KP baru ini sudah pembahasannya sudah ya Pak ya? Jadi hari ini itu sudah semacam sidang terakhir. Pak enggak diundang. Jadi Bappenas enggak ada yang diundang. Enggak ada. Baik. Targetnya kapan Pak terbit Pak kalau KP-nya ini? Saya menduga sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru. Itu juga mencakup ini Pak. Tadi kan Bapak sampai ada tambak, perikanan segala macam. Ada termasuk perkebunan, kehutanan. Karena di undang-undang itu juga. Ya. Gini. Perkebunan, kehutanan, apa lagi? Peternakan. Ya. Perikanan juga ya. Kolam deras dan tambak. Oke. Kemudian perkebunan, kehutanan sama Peternakan ini gini. Saya ingin ngomong apa itu KP? Iya. Apa itu petunjuk teknis? Iya. Pedoman teknis. Beda terhadap otomatis. Beda kan? Kriteria perencanaan dengan pedoman teknis. Beda nggak? Bedanya apa? Sama sih. Sama. Oke. Jadi di dalam teori-teori kita membuat suatu produk satu teks itu ada yang pendekatan induktif sama deduktif. Ya. Saya bicara induktif dulu. Jadi pendekatan induktif itu ada tiga disiplin yang kita lakukan. Nomor 1 dilandasi dengan teori ilmiah yang mendasar. Itu teori ilmiahnya harus ada. Itu nomor 1. Nomor 2 merefer kepada pekerjaan yang sejenis. Ya misalkan kita mau membuat pedoman teknis OP. Di lapangan itu yang sejenis OP itu sudah ada atau belum? Ya. Yang ketiga itu adalah rekayasa ahli-ahli di bidang. Oke. Jadi ilmiah, pekerjaan jenis sebagai referensi, ya. Ya. Yang ketiga rekayasa ahli. Ya. Ini pendekatan induktif itu gitu. Induktif tadi ya Pak. Pedoman teknik, juknis itu induktif. Oh, baik. Deduktif itu 3 ini tambah 1. Apa? Sudah dipraktekkan di lapangan di beberapa tempat dalam tempo yang lama dan diterima oleh semua stakeholder. Gitu.
Ya. Teruji Pak tadi, Pak Taufik sampaikan teruji. Teruji, deduktif ya. Konteks teruji kan itu. Teruji 3. Ya. Dicoba di beberapa tempat. Di banyak tempat. Oke. Dalam waktu yang lama. Sudah berulang kali terasinya ya. Diterima oleh stakeholder. Diterima oleh stakeholder. Itu 3 itu. Nah, KP itu kita pendekatannya deduktif. Oke. Jadi kalau kita ini belum pernah punya pengalaman membuat irigasi untuk ternak, kita tidak berani membuat KP, gitu. Ya. Tapi kalau tambak, untuk banyak irigasi tambak, irigasi kolam beras, terus kita buatin KP, Siap. deduktif. Izin, berarti kalau misalkan ternak tadi kita pakainya pendekatannya induktif, kemudian kita susun pedoman teknisnya boleh? Boleh. Dasarnya ke KP gitu Pak. Apa yang jadi acuan gitu Pak? Nah, jadi kalau itu mulainya begini, kita harus punya teori ilmiah tentang irigasi ternak. Oh ya, teori ilmiah yang pertama tadi siap. Ternak kerbau, sapi, Atau sapi. lah, Pak, ya. keperluan minumnya itu untuk apa saja. Keperluan airnya. Untuk membesarkan badan, untuk ini segala macam itu kan teori ilmiahnya Pak. Ya. Kemudian dia harus punya referensi pengalaman yang sudah pernah melakukan. Sejenis. Pengalaman sejenis. Pengalaman sejenis. Ternak sapi kalau di Indonesia itu kan jarang kayak di Australia gitu Pak ya. Dilepas gitu. Karena kita pengalaman kita sama mungkin sama gitu ya, yang di Sumba itu kan ya. Kita kan punya Pak Abdul ya, punya visi untuk membangun kampung mana untuk ternak gitu Pak. Penggembalaan bentuknya ya Mas Aris ya. Itu saya lengkapi. Siap. Padang penggembalaan. Jadi mestinya kalau kita ingin membuat irigasi ternak atau yang lain tadi. Kita coba dulu. Kita coba membuat irigasi ternak dengan teori-teori ilmiah. Ilmiahnya harus ada dulu. Ya. Yang sejenis itu kayak apa padang penggembalaan di sana kita tengok dulu dong. Kita belajar misalkan ke Australia misalkan ya Pak, misalnya. Terus satu lagi Pak, kultur penggembalaan di kita. Kultur penggembalaan ternak di kita. Ataukah dia nggak dilepas di kandang? Nah itu yang kedua tadi. Ya. Yang kedua itu kita sudah merefer praktek-praktek lapangan gimana gitu. Oh boleh ya Pak ya. Ya. Terus yang ketiga rekayasa ahli. Kita melakukan rekayasa dari dua tadi, gimana rekayasa kita ini? Apakah kita air kita bawa melewati suatu saluran terbuka, ataukah kita bawa dengan suatu pipa tertutup? Nah ini kan rekayasa kita, gitu. Ini orang sapi silat-silat Tidak apa Pak. Tidak apa. Ini asal dimasukin ke saluran irigasi. Apa? Di kampung juga itu asal dimasukin aja ke saluran irigasi. Bebek Pak, diangon di saluran irigasi. Iya. Oke. Tapi yang jelas KP-nya ini nanti akan terbit Pak ya. KP ya, untuk mencakup yang non 2023. Oh. Ya, yang non tadi kan ada 6 lagi. Iya. Jelas ada. Oh, ada. Jelas ada. Kalau begitu Pak Aris. telepon sama minta jamnya. Oh, gitu. Tahu begitu aja. Mas Bapak juga sebagai salah satu penyusun. Iya, saya gimana pun juga. Iya. Baik. Yang masih terkait yang ya. Silakan. Ini Pak Krasno, yang hortikultura tadi misalnya ya Pak. Kalau hortikultura ini, kalau yang padi kan memang ada pembagian kewenangan Pak berdasar luas. Yang RPP baru katakan 500 sampai 1000 gitu ya Pak ya. Iya. Kalau hortikultura ini luasannya itu secara umum tuh kecil-kecil Pak. Nah, nanti pada pelaksanaannya apakah memang untuk yang non padi ini semuanya kewenangannya kabupaten, daerah, provinsi atau kabupaten, dalam hal ini mungkin kabupaten malah ya Pak, karena itunya, atau apakah dimungkinkan pusat itu membangun irigasi baru itu untuk yang hortikultura misalnya begitu. Jadi ini pertanyaan ini yang ditulis itu saya baca,
belum terpikirkan kita. Konteks bahwa artinya seperti ini yang itu perkebunan ini itu menjadi anunya kabupaten. Iya. Kewenangannya nanti. Sehingga pusat ini tidak dapat melakukan itu gitu. Memang kita akui belum terpikirkan Pak itu. Baik. Tapi pertanyaan ini bagus. Karena di bawahnya ada ngomong apakah perlu ada apa tadi? Tambahan aturan kan gitu kan? Aturan. Iya, iya. Saya kira kalau aturan itu sudah terlanjur di dalam undang-undang maupun sudah terlanjur dalam PP, tidak bisa lagi bahwa kita ini. Yeah. Tapi saya tahu ada escape clause. Escape clause itu suatu ayat yang kalau ada permasalahan kita lepaskan. Exit strategi. Escape. Ya, ya. Escape clause. Jadi ya, exit strategi gitu Pak ya. Strategi. Ya. Bunyinya nanti dicari ada saya. Dalam hal kabupaten tidak mampu secara keuangan maupun apa, maka Punya kesempatan minta bantuan kepada pusat, ke provinsi maupun pusat, ya. Dan pusat harus memberikan bantuan. Ada ayatnya ya, begitu. ya. Nanti cari dulu. Baik. Ada kan? Ada. Bahkan ada yang menyerahkan kewenangannya ke itu. Ya, ada yang menyerahkan level lebih tinggi. Ada yang menyerahkan, ada yang minta bantuan aja. Jadi kasarnya begini, Pak, saya mau bangun nih 500 hektar perlu uang 5 miliar, tapi uangku hanya 1 miliar. Yeah. Minta bantuan Pak, kirim Jakarta. Nah, di dalam satu ayat Jakarta harus membantu. Gitu. Yeah. Ada itu, ayatnya ada. Malah ada suatu ayat yang bagus ini. Dalam hal kabupaten dan provinsi melewati itu. Dari Jawa atau mana? Jawa Pak. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ngerewangi Pak. Melewati itu melalaikan. Dalam hal kabupaten dan provinsi lalai melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah pusat dapat mengambil dan melaksanakan. Ada itu. Ada pasal itu Pak. Ada pasal itu ada, itu escape clause-nya kita buat 2 itu. Ngelirwake Pak, ini basa Jawa ini. Wonten di Madura itu Pak. Baik. Itu ya Pak ya masalah di PP irigasi yang tahun 2006. Ayat itu memang ada di PP 20. Di PP 20 udah ada. KPP yang baru saya kira mesti ada. Apa RPP masih proses administrasi. RPP-nya belum ada. Lah ya. RPP-nya aku bisa minta. Minta. Iya, Dua hal ini masih hidup atau enggak? Kalau tidak hidup masih hidup Pak. ada hidup. diundang Masih ada hidup, Pak. penyerahan kewenangan ke atasnya minta bantuan. Karena ada itu ya Mas ya. berapa kali diskusi juga keluhan daerah tidak bisa membiayai kewenangannya. Ya, itu. Ini mungkin saya ada lagi nih Pak. Karena ini multi komoditas, entah itu hortikultura masih di pertanian. Tapi ketika nanti di peternakan masih pertanian. Nanti kemudian ada kebutuhan di perkebunan mungkin nanti artinya sudah bisa jadi di perikanan tadi yang kolam air deras sama juga tambak itu kan udah lintas kementerian lagi nih Pak di kelautan. Nah ini menurut Bapak bagaimana Pak nanti bentuk upaya-upaya koordinasi dan sinergi kita artinya Kementerian PUPR yang dalam amanah sipil manajemen irigasinya itu sebagai leader gitu Pak dalam konteks multi komoditas irigasi multi komoditas pertanian tadi termasuk yang perikanan di sisi koordinasi dan sinerginya ini bagaimana menurut Bapak nanti? Menurut saya kita kembali kepada tupoksi PUPR apa? Membawa air dari sumbernya ke sawah atau ke lokasi itu ke layanan ya wilayah kita itu Ya. iya bukan wilayah dia gitu. Nah supaya kita itu eksis saya mengusul masing-masing itu segera kita coba dengan teori induksi bulan deduksi dulu ya kita coba mari kita kerjasama dengan kabupaten mana kamu misalkan coba dulu 300 hektar kamu lapor tidak punya dana nanti minta ke ke pusat
pusat kasih biaya. Tadi yang ditanyakan yang perikanan ya? Termasuk perikanan, Kalau termasuk perikanan itu- kolam beras. Zamannya Pak siapa? Pak Muiz. Bukan Pak Muiz, Pak yang di Kepatan Pak siapa? Pak Sapi. Nah itu pernah ada MOU Pak dengan perikanan. Wih, siapa tadi? Bukan Pak Muiz, Pak Tahid. Pak Tahid. Pak Tahid. Pak Tahir. Itu pernah ada MOU Pak dengan perikanan terkait dengan layanan perikanan tadi. Iya. Dan itu per tahun perbaiki. Nggak tahu ya sekarang terakhir. Itu. Ada lagi? Nah, saya usul itu tadi Iya, Pak. nanti disampaikan kepada Pak Juhari yang terakhir tadi, Iya, Pak. ya, supaya kita itu eksis di dalam peternakan, di dalam perkebunan. Kalau perikanan itu sudah jadi KP itu sudah eksis, sudah Ya. sip itu. Oh, ada DKP ya, maaf. Ya, dan ini kan yang belum. Yang teknis. Ini kita coba gitu. Iya. Kita biasa mencoba itu di 3 zona, barat Tengah, 1, timur. tengah 1, timur 1. Itu loh. Tekniknya gampang. Bapak ojo-ojoi kabupaten, mas kabupaten, gawe 500 hektar, gawe surat ke Jakarta. Nanti Jakarta ini. Nah, itu terus terang aja bukan apa. Kawan-kawan direktorat itu memang harus didorong-dorong dari Bappenas juga. Ya. Oh. Loh iya, kalau dia nggak ada dorongan gitu ya dia nikmat dengan apa yang sekarang ada saja, galon, MK, Visual. gitu. Tapi kalau Bappenas itu bisa menjenggung, saya kira bagus itu. Iya, Pak. Iya. Terpikir sementara tadi disampaikan Mas Aris waktu kita ke Sumba itu, Pak, terutama di Sumba Timur, bupatinya menyampaikan bahwa salah satu agenda besar itu menjadikan Sumba Timur sebagai mid estate daging, gitu, Pak. Karena memang potensi padang penggembalaan, kemudian budaya masyarakatnya yang berpeternak. Mungkin tadi Sepakat. bisa juga tuh Pak ya, kalau pendekatan induksi salah satunya kita sekarang yang wilayah tengah ada satu itu mungkin. Baik Pak, nanti ya. Iya. Baik. Dan Bappenas merekomendasikan ke direktorat dicoba dengan teknik seperti ini. Meskipun tidak punya kewenangan kan ada escape clause tadi direkayasa, dijujui kabupaten minta bantuan dana diadakan, terus kita punya itu gitu. Kalau nggak pernah kita coba ya kita tidak pernah eksis toh Pak, meskipun kita undang-undang yang begitu. Sama. SC pun kalau tidak disosialisasikan ya nggak ada sana. Iya. Ada lagi? Bapak Ibu? Saya cukup Mas Aris, ini terima kasih Mas banyak. Arfi? Mbak Agus? Baik, kita tutup sesi ini. Terima kasih sahabat-sahabat SDA dan irigasi.